Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bid'awatil Islam wa man tamassaka bi sunnati ala rasulih wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian online 30 pesan takwa di bulan Ramadan. Hari ini hari Kamis ya. Hari Kamis, hari ini sudah menjelang tinggal beberapa hamin sedikit ya. Kita akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan ya. Mari sama-sama kita cek ya, apa aja target-target yang belum teraih kayak gitu. Silahkan teman-teman cek, evaluasi ya kayak gitu. Pasti kalau saat ini ya mendekati Lebaran kayak gitu. Kalau di desa itu biasanya tidak sibuk mudik ya. Kalau di desa biasanya gini ini sibuk-sibuk. Kalau ibu-ibu buat kue kayak gitu, atau kemudian yang bapak-bapak ngecat rumah, bersih-bersih rumah kayak gitu ya. Jadi ya itulah ungkapan itu sebenarnya kalau dirunut ke tradisi Islaminya itu adalah sebagai bentuk untuk menyambut para tamu seperti itu ya, sehingga rumahnya itu dibersihkan ya, yang kotor-kotor dibersihkan, yang yang belum tertata bagus itu ditata biar kemudian ketika tamunya datang tuh dalam suasana rumah yang menyenangkan seperti itu. Jadi itu ya, jadi sebagai sadan untuk menyambut tamu-tamu yang akan datang ketika nanti berlebaran seperti itu. Sehingga kalau di desa pasti ramai menjelang Ramadan, menjelang Syawal itu ramai bersih-bersih rumah kayak gitu ya. Yang ada yang perbaiki rumah, ngecat dan sebagainya. Kalau ibu-ibu terus repot buat kue bagi yang mau repot ya. Kayak gitu. Kalau di kota-kota sibuknya sibuk mudik kayak gitu ya. Kota biasanya sepi ketika Lebaran karena ditinggal oleh warganya, ditinggal mudik ke kampung halaman seperti itu. Jadi ya itulah fenomena yang ada di Indonesia ini adalah fenomena mudik ini fenomena sepertinya tunggal ya. Artinya tunggal apa itu adanya hanya di Indonesia aja fenomena mudik itu kayak gitu loh ya. Mudik lebaran itu hanya di Indonesia kayak gitu. Jadi itulah salah satu tanda kayak gitu Bang, Muslim terbesar di dunia itu di negara kita, di Indonesia seperti itu ya. Dan kita punya tradisi mudik yang itu unik dan itu hanya di Indonesia yang ada kayak gitu ya. Nah teman-teman, kemudian berikutnya tadi itu di awal-awal saya menyampaikan sebuah kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Apa itu saya ingat peristiwa kemarin ya yang terjadi di Taiwan ya. Taiwan terkena gempa sekitar 7, berapa skala Richter seperti itu, dan banyak sekali gedung-gedung yang roboh kayak gitu ya. Maka kemudian kita yang ada di sini berdoa semoga kita oleh Allah dijauhkan dari berbagai macam bencana musibah yang itu kecil maupun besar ya. Itu kita mohon kepada Allah dilindungi seperti itu sehingga kita tetap dalam kondisi aman ya, diberkahi oleh Allah seperti itu sehingga dijauhkan dari bala dan musibah seperti itu. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Taiwan oleh Allah diberikan kesabaran dan ketakwaan dalam menghadapi ujian tersebut ya kayak gitu. Ngomong-ngomong ini tetangga saya juga ada yang kerja di Taiwan nggak saya. Semoga mbaknya itu dilindungi oleh Allah sehingga tidak terjadi apa-apa pada beliaunya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman semuanya, hari ini kita bahasan santai aja ya. Bahasan santai, maksudnya kita hari ini itu bahas terkait dengan salah satu apa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika ada kebaikan yang diterima dari orang lain seperti itu. Apa yang harus kita lakukan ketika ada orang lain yang memberikan kebaikan kepada kita kayak gitu. Apakah itu kebaikan berupa perkataan atau kebaikan berupa perbuatan yang diserupakan dengan pemberian atau
pertolongan atau bantuan yang sebagainya, maka apa yang harus kita lakukan seperti itu. Nah itu ternyata oleh Rasulullah SAW sudah dikasih tahu kayak gitu lah, apa yang harus kita lakukan ketika ada orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Nah, sebagaimana slide yang saya bagikan teman-teman ya, dengan judul balasan kebaikan bolehkah dengan doa, itu salah satu aja ya, nanti ya kita bahas lebih luasnya nanti kayak gitu ya. Nah, sebelum ke hadis yang tertulis di dalam konten materi itu kayak gitu, saya ingin memaparkan lebih dahulu seperti itu ya, bahwasanya kita adalah manusia kayak gitu ya. Yang menciptakan kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu, Al-Khaliq kita kayak gitu. Terus kemudian Allah menganugerahi kita itu keterbatasan kayak gitu ya, keterbatasan dalam segala hal ya, dalam seluruh indera kita itu ada terbatasannya, nggak ada yang nggak terbatas. Pendengaran terbatas ya, hanya sejauh berapa kita bisa mendengar kayak gitu, dengan terus kemudian mata juga terbatas kayak gitu ya. Terus kemudian pokoknya seluruh tubuh kita punya batasannya, nggak ada yang tak terbatas. Yang tak terbatas itu adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kayak gitu ya. Jadi kita makhluk terbatas yang dalam aktivitas pemenuhan hajat-hajat kita pun juga membutuhkan pertolongan orang lain seperti itu. Nah kemudian ya, sungguh benarnya agama Islam ini kayak gitu ya, Allah itu mengetahui hal itu kayak gitu ya, akan keterbatasan manusia dan membutuhkannya manusia itu terhadap manusia yang lainnya. Maka kemudian oleh Allah ya, kondisi yang manusia yang terbatas tadi itu oleh Allah difasilitasi dengan sebuah ajaran ya, yang dimana sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah bahwasanya al-muslimu akhul muslim, muslim yang lain itu adalah saudara dengan muslim yang lainnya, seperti itu ya. Jadi itu adalah, hadis ini adalah fasilitas yang Allah berikan kayak gitu ya, supaya kemudian manusia tadi itu, khususnya kaum muslimin seperti itu ya, itu bisa saling saling tolong menolong, saling membantu, saling memberi seperti itu dengan panduan hadis tadi itu, sehingga pertolongan yang diberikan kepada orang lain, bantuan ataupun pemberian yang diberikan kepada orang lain itu tidak hanya sekedar muncul dari sisi kemanusiaannya manusia semata ya, karena memang dari sisi manusia sendiri oleh Allah dikasih jiwa kemanusiaan seperti itu, yang itu suka membantu, suka menolong seperti itu sudah Allah kasihkan ke dalam setiap jiwa manusia seperti itu. Tapi kemudian dalam agama ini Allah fasilitasi supaya kemudian sifat kemanusiaan tadi itu dibangun dari ilmu kayak gitu, yaitu dari hadis Rasulullah tadi itu, bahwa sesama muslim itu adalah bersaudara. Maka ketika pertolongan yang kita berikan, bantuan yang kita berikan, pemberian yang kita berikan itu didasarkan kepada hadis ini tadi, itu malih itu menjadi itu ya, bahasa Jawa ya, menjadi ibadah seperti itu loh, jadi amal soleh seperti itu begitu. Jadi bernilai amal soleh yang nanti berhak untuk dapat balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kayak gitu. Nah kemudian ya, ketika Allah fasilitasi, Allah kasih panduan dengan ilmu tadi itu, bahwa al-muslimu akhul muslim, sesama muslim itu adalah bersaudara. Kemudian ya, ketika sudah menyadari sesama muslim itu adalah bersaudara ya kayak gitu, bahkan dalam hadis yang lain diibaratkan satu tubuh kayak gitu ya, pasti tentunya kemudian kita akan melakukan saling tolong menolong dan sebagainya tadi itu. Maka kemudian ini tadi itu oleh Allah difasilitasi lagi kayak gitu, difasilitasi lagi dengan suatu ajaran yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Apa? Ini potongan hadis aja yang saya baca ya, bahwasanya kullu ma'rufin shadaqatun ya, setiap kebaikan itu adalah sedekah kayak gitu. Nah maka kemudian setiap pertolongan yang kita berikan, bantuan yang kita berikan, kemudian pemberian yang kita kasihkan, perhatian yang kita berikan kayak gitu ya, itu menjadi sebuah kebaikan. Nah
Itu adalah bentuk kebaikan kayak gitu. Nah, kebaikan ini tadi itu ya, itu oleh Allah difasilitasi sebagai apa? Sedekah, sebagai sedekah kayak gitu. Nah, jadi runtut ya. Jadi Allah itu benar-benar memandu kayak gitu ya, memandu uh, hamba-hambanya kayak gitu, dia biar dia itu berilmu, beramal di dunia ini dibangun dari pondasi keilmuan, pondasi hadis Rasulullah maupun pondasi dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi apa yang sudah ada dalam diri manusia tadi itu difasilitasi dengan ajaran-ajaran baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah, sehingga aktivitas manusia tadi itu menjadi bernilai ibadah, bernilai amal soleh seperti itu. Nah, kemudian ya, itu tadi kan dari hadis Rasulullah. Kalau dalam ajaran Al-Quran seperti itu, Allah berfirman, nanti bisa dibuka ya, dicek Al-Qurannya masing-masing di rumah, bisa dibuka dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2. Ini kebetulan saya nggak boleh buka Al-Quran kayak gitu ya, dan saya mengambil hukum yang apa namanya terkait dengan baca Al-Quran ketika haid. Sebaiknya kalau saya pribadi dihindari, kecuali kalau saya batin seperti ya saya baca dalam hati kayak gitu. Nah, saya bacakan artinya aja, potongannya aja ya, bahwa di situ dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2 itu dikatakan, dan tolong menolonglah kalian itu dalam albir ya, ke dalam kebaikan dan takwa kayak gitu ya. Jadi di situ albir di situ itu kebaikan, di situ tuh maknanya adalah khusus ya, dia pakai gini, kalau mau ngutip sedikit aja terkait dengan kaidah bahasa Arab, di situ menggunakan apa namanya bentuk bukan nakiroh tapi makrifat seperti itu. Itu menunjukkan albir di situ tuh bukan hanya albir kebaikan-kebaikan semata dalam pandangan manusia, bukan, tapi kebaikan di situ adalah kebaikan yang memang dinyatakan oleh hukum syara itu sebagai suatu kebaikan seperti itu ya. Jadi apa ada kebaikan yang kemudian di mata manusia sebagai kebaikan, kemudian di mata hukum syara enggak kebaikan? Ada kayak gitu ya. Saya ambil contoh misalkan jujur kayak gitu ya. Jujur itu di mata manusia kan kebaikan ya. Tapi dalam kacamata hukum syara itu tidak selalu jujur itu dikatakan kebaikan ya. Ketika jujur kaum muslimin lagi berperang melawan orang kafir seperti itu, kemudian ada tentara kaum muslimin si A tertangkap oleh si pasukannya orang kafir kayak gitu ya, jadi tahanannya. Kemudian di apa namanya ditanyai macam-macam oleh tentara orang kafir, dimintai informasi terkait dengan strateginya kaum muslimin, jumlah pasukannya kaum muslimin, atau kemudian di mana pimpinanmu berada dan sebagainya. Ketika si tentara kaum muslimin, tentara Islam tadi itu jujur di hadapan orang-orang kafir, menyebutkan, menjawab dengan apa adanya ya, maka kemudian itu tidak lagi disebut sebagai albir kebaikan, tidak lagi disebut sebagai sedekah juga kayak gitu. Jadi itu malah dikatakan tidak boleh jujur dalam kondisi seperti itu, malah diperintahkan untuk berbohong di hadapan pasukan musuh, yaitu orang-orang kafir tadi itu seperti itu. Jadi albir yang dimaksudkan dalam ayat tadi itu, kebaikan tadi itulah kebaikan yang memang dinyatakan oleh hukum syara itu sebagai suatu kebaikan seperti itu ya. Jadi kita perlu belajar pada akhirnya nanti ya teman-teman semuanya ya, biar kita tidak salah mendefinisikan ini baik enggak ya. Jadi baik dan enggak itu tadi harus baliknya lagi kepada hukum-hukum syara. Kita harus mempelajari hadis-hadis Rasulullah, mempelajari Al-Quran seperti itu, sehingga kita tahu oh ternyata begini, perbuatan ini termasuk boleh, ini enggak boleh, dalam kondisi ini boleh, dalam kondisi seperti itu enggak boleh. Itu kita bisa tahu kalau kita terus belajar seperti itu ya. Jadi tadi ya, akhirnya kita dapati dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah ya, Allah telah memfasilitasi sebuah ajaran biar kemudian ya sifat kemanusiaannya manusia yang membutuhkan orang lain, membutuhkan bantuan orang lain, keinginan untuk saling memberi dan sebagainya, jadi itu menjadi sebuah ibadah dan amal soleh itu tadi harus dibangun dengan keilmuan tadi, dan itu sudah disediakan oleh ayat Allah, ayatnya sudah disediakan, hadisnya oleh Rasulullah, sehingga kita tadi itu ketika melakukan suatu kebaikan ya itu dibangun dengan Al-Quran dan Al-Hadis, akhirnya bisa bernilai ibadah seperti itu ya. Nah selanjutnya kayak gitu ya.
Selanjutnya tadi kan kita diperintah untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Kemudian kullu ma'rufin shadaqatun, setiap kebaikan itu adalah sedekah. Nah kemudian berarti kan kemarin kita sudah membahas juga bahwa sedekah itu maknanya adalah umum, kullu ma'rufin, berarti seluruh kebaikan, ya kebaikan yang itu memang dikatakan oleh hukum syara sebagai suatu kebaikan kayak gitu. Nah ada yang berupa perkataan, ada yang pula yang berupa perbuatan kayak gitu. Nah sekarang kita menuju kepada judul sebagaimana yang ada di slide yang saya bagikan itu, balasan kebaikan ya. Bolehkah dengan doa? Maka ketika kita sebagai pihak yang diberi suatu kebaikan, apa yang harus kita lakukan kayak gitu ya. Terus kemudian harus apa yang harus kita lakukan kayak gitu, bentuknya juga apa, terus bagaimana. Ternyata itu sudah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini hanya salah satu hadis ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, Bismillahirrahmanirrahim ya, man suni'a ilahi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fi tanai kayak gitu. Nah itu artinya apa? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa diberi kebaikan ya, entah itu berupa kebaikan pemberian atau bentuk tolong menolong dan sebagainya ya, kemudian ia berkata kepada yang beri kebaikan, jazakallahu khairan kayak gitu ya, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, maka dia sungguh telah memberikan pujian yang sangat baik kayak gitu ya. Jadi ini ke hadis tadi ya, man sunia ilahi ma'rufun kayak gitu. Ma'rufun di situ kebaikan, di situ sifatnya umum seperti yang sempat saya tadi sampaikan ya, bahwasanya bisa berupa perkataan, bisa berupa perbuatan kayak gitu ya. Jadi kalau di hadis ini ketika kita diberi suatu kebaikan oleh orang lain seperti itu, maka kita diperintahkan yang pertama berdasarkan hadis ini adalah bersyukur kayak gitu ya. Bersyukur atau dalam bahasa kita itu berterima kasih kayak gitu ya. Matur suwun kalau bahasa Indonesianya, thank you kalau bahasa Inggrisnya itu ya. Jadi itu yang pertama, ketika kita diberi kebaikan oleh orang lain, apakah itu berupa pertolongan, apakah itu berupa bantuan, ataukah itu berupa hadiah pemberian, ataupun berupa mungkin perkataan pujian atau yang lainnya seperti itu, kita yang harus pertama kita lakukan adalah bersyukur kepada orang yang telah memberikan kebaikan tadi itu. Nah bentuk syukurnya itu ya, kalau dalam sesuai dengan hadis Rasulullah, maka dia bisa membalasnya berupa apa? Dengan mengucapkan doa ya. Jadi doa syukurnya, doa terima kasihnya seorang muslim atas kebaikan yang diberikan kepada orang lain itu dicontohkan oleh Rasulullah itu adalah jazakallahu khairan. Artinya apa? Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan gitu. Nah jadi insya Allah kalau siapa ya teman-teman ya yang sering interaksi dengan saya, baik tetangga saya atau yang lainnya kayak gitu ya, atau teman-teman yang sering interaksi, insya Allah tidak tidak jarang saya mengucapkan kata-kata ini kayak gitu. Nah saya sengaja membahas ini supaya kemudian semuanya kita tahu kayak gitu, apa sih itu maksudnya kata-kata itu, kenapa kok mau diucapkan. Ternyata itu adalah petunjuk dari Rasulullah SAW bahwasanya ketika kita diberi kebaikan, kita yang pertama bersyukur. Ucapan syukurnya itu adalah dengan berterima kasih dengan memberikan doa ini, jazakallahu khairan. Nah itu kalau misalkan diutak-utik gitu ya, itu kan kalau bahasa Arab itu antara kata ganti laki-laki perempuan itu kan berbeda bunyinya kayak gitu. Nah kalau di dalam hadis itu jazakallahu khairan itu pakai kata gantimu, kamunya itu kamu laki-laki kah, jazakallah kayak gitu. Nah nanti kalau misalkan yang memberi kebaikan kepada kita itu adalah seorang perempuan, maka kita boleh menggantinya dengan kamu perempuan itu adalah ki, yaitu berarti jazakillahu kayak gitu ya. Itu nanti kalau yang memberi kebaikan itu misalkan banyak ya, beberapa orang atau lebih dari dua
gitu kita mengucapkan jazakumullahu khairan atau jazakunallahu khairan kalau perempuan banyak seperti itu ya. Jadi itu, atau kemudian kalau susah nih dalam bahasa Arab, bahasa Araban barang, ya sudah kita pakai bahasa artinya aja, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan kayak gitu. Biasanya teman-teman ditambah juga jazakallahu khairan katsiran itu ditambah terima kasih, maksudnya itu semoga Allah membalasmu dengan kebaikan yang banyak kayak gitu ya, katsiran yang banyak sekali itu nggak apa-apa aja mau ditambahin begitu. Kalau berhenti pada jazakallahu khairan itu sudah cukup karena Rasulullah mengajarkannya begitu. Kalau jazakillahu khairan seperti itu. Jadi inilah sampai apa ya, ucapan terima kasih aja dalam Islam itu berisi dengan doa kayak gitu ya. Jadi salamnya dalam Islam itu juga berisi dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu kan juga berdoa ya, mendoakan orang yang diberi salam keselamatan, keberkahan kayak gitu ya. Berbeda sekali dengan ucapan-ucapan terima kasih ataupun dalam bahasa-bahasa di luar ajaran Islam kayak gitu ya. Misalkan kita contohnya aja terima kasih ya, itu terima kasih itu kan hanya ya ucapan terima kasih, berterima kasih, seperti tidak ada doanya di dalamnya. Demikian pula kalau di Jawa matur suwun nggih, itu juga tidak ada doanya kayak gitu ya. Jadi kemudian thank you juga nggak ada doanya, itu sama aja terima kasih atas kepada kayak gitu. Jadi nggak ada doanya ya. Tapi kalau ajaran Islam itu ucapan terima kasih itu ada doa. Jadi terima kasih jazakallahu khairan. Jadi lengkap kayak gitu ya kalau mau lengkap. Kalau jazakallahu khairan, jazakillah khairan itu pun juga sudah cukup. Kalau mau ditambah lengkap sampai terima kasih jazakallahu khairan, atau kemudian jazakumullahu khairan, terima kasih matur suwun, nah itu juga nggak apa-apa. Jadi ada terima kasih dalam kebiasaan kita sebagai orang Indonesia atau orang Jawa, kemudian ditambah dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kayak gitu ya. Sehingga nanti kita mendoakan semoga orang yang memberi kebaikan kepada kita nanti itu oleh Allah dibalas dengan kebaikan yang Allah sendiri yang tahu balasnya apa, balasannya apakah sama ataukah yang lainnya, Allah yang tahu seperti itu. Jadi Masya Allah ya. Jadi itu ya yang pertama yang harus kita lakukan ketika ada orang yang memberi kebaikan kepada kita, apakah berupa pertolongan, bantuan, ataukah kemudian hadiah, maka kita membalasnya dengan yang pertama itu adalah bersyukur. Bersyukur dalam artian bersyukur, berterima kasih seperti itu ya, dengan mengucapkan doa sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Silahkan dihafalkan ya teman-teman ya ini ya. Jadi kita meskipun orang Jawa biasakan begini. Jadi nggak usah so-Arab-Araban wong Jawa gitu, nggak ada hubungannya sama itu. Jadi doa ini sama dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu nggak ada hubungannya Jawa, Eropa, Amerika, sama aja. Yang diajarkan Rasulullah memang begini kayak gitu, karena memang Rasulullah waktu itu memang beliau ditetapkan oleh Allah ada di Arab kayak gitu loh ya. Jadi tidak ada hubungannya kita Nusantara jangan Arab-Araban, nggak ada hubungannya sama itu ya. Jadi Islam itu rahmatan lil alamin untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia kayak gitu. Sehingga ini nggak ada hubungannya kamu Nusantara, kamu Indonesia, kamu Eropa, kamu mereka, nggak ada hubungannya. Jadi inilah yang diajarkan oleh Rasulullah dan itu sesuai aja kita amalkan. Sebagaimana kita membumikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kayak gitu, maka kita pun boleh membumikan ucapan terima kasih ini dengan ucapan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah berikutnya apa yang harus kita lakukan ya ketika ada orang memberikan kebaikan gitu ya. Jadi yang pertama tadi kan kita bersyukur. Nah kemudian yang kedua itu adalah memberi balasan yang sepadan atau setimpal kayak gitu. Nah itu mana dalilnya kayak gitu ya. Dalilnya adalah hadis dari Rasulullah SAW ya. Rasulullah SAW itu bersabda yang artinya barang siapa yang meminta perlindungan kepada Allah maka lindungilah ia, dan barang siapa yang meminta kepada kalian atas nama Allah maka berilah ia kayak gitu. Dan barang siapa meminta keamanan karena Allah maka berilah keamanan padanya.
Barang siapa yang memberikan kebaikan kepada kalian, maka balaslah dengan yang setimpal. Apabila kalian tidak menemukan sesuatu untuk membalasnya, maka berdoalah untuknya hingga kalian mengetahui bahwa kalian telah membalasnya dengan sepadan, kayak gitu. Nah, kemudian dalam hadis yang lain, barang siapa yang di hadis dalam dan hadis yang lain, ya dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda kayak gitu. Barang siapa diberi suatu pemberian kemudian menemukan sesuatu untuk membalasnya, maka hendaklah ia membalas dengannya. Jika ia tidak menemukan sesuatu untuk membalas kebaikan, maka hendaklah ia memberikan pujian, karena orang yang memberikan pujian berarti ia telah berterima kasih. Dan barang siapa yang menyembunyikan kebaikan, maka ia telah mengingkari kebaikan yang diberikan kepadanya. Barang siapa yang menghiasi dirinya dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya, maka ia seperti orang yang mengenakan pakaian palsu, kayak gitu. Nah, kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, barang siapa diberi suatu kebaikan tapi ia tidak bisa memberikan kebaikan untuk membalasnya kecuali dengan pujian, maka berarti ia telah bersyukur, berterima kasih kepadanya. Barang siapa yang menyembunyikan kebaikan, ya, untuk membalas kebaikan orang lain, maka ia telah mengingkari kebaikannya. Barang siapa yang menghiasi dirinya dengan kebatilan, maka ia seperti orang yang memakai pakaian palsu. Nah, dari hadis ini kita akhirnya mengetahui bahwasanya ketika ada orang yang memberikan kebaikan kepada kita, yang pertama kan tadi sudah kita tahu ya, kita bersyukur, berterima kasih, kayak gitu ya. Kemudian yang kedua adalah membalas dengan hal yang sepadan atau setimpal, kayak gitu. Nah, kalau kemudian misalkan ada orang yang memberi kita, menolong kita atau membantu kita, misalkan mengangkatkan sesuatu yang kita mengangkatkan sesuatu barang kita yang kita tidak mampu, kayak gitu ya, maka kemudian balasannya apa yang sepadan dengan itu, kayak gitu ya. Ataukah kemudian suatu saat ketika dia lagi pulang ke rumah kita datang memberikan sesuatu, kayak gitu ya, barang sesuatu itu boleh, kayak gitu, yang sekiranya itu ya sepadan lah istilahnya, itu cukup untuk membuat si orang yang membantu tadi kita tuh senang, kayak gitu. Atau kemudian misalkan ada orang yang memberi makanan atau memberikan kita kayak gitu ya, yang sekiranya sepadan itu apa, kayak gitu ya. Atau kalau kita ini, kalau berdasarkan hadis ini kan sampai kemudian kita itu seolah-olah mencari dulu apa sih sekiranya yang bisa aku balas, kayak gitu ya, apa yang bisa aku kasihkan ya sebagai wujud terima kasih, sebagai balasannya, kayak gitu ya. Jadi kalau memang sampai mentok tidak ketemu, kayak gitu ya, apa yang harus kita berikan, misalkan dalam kondisi nggak punya apa-apa, kayak gitu ya, di rumah lagi kosong, nggak ada yang bisa dikasihkan, kayak gitu, maka kemudian yang paling mentok tadi itu dikatakan oleh Rasulullah, hendaklah memberikan pujian, dan sesungguhnya ucapan jazakallahu khairan atau doa tadi itu sudah dikatakan sebagai hal yang sepadan dengan pemberian itu, kayak gitu ya. Jadi ini maksudnya hadis Rasulullah yang mengatakan, maka berdoalah untuknya hingga kalian mengetahui bahwa kalian telah membalasnya dengan sepadan. Artinya ucapan jazakallahu khairan itu kalau memang kita dalam kondisi benar-benar nggak ada yang kita bisa balas ya pemberiannya tadi itu atau bantuan pertolongannya tadi itu, maka cukuplah kemudian kita mengucapkan jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Jadi kita serahkan kepada Allah balasannya kepada si orang yang telah membantu kita, menolong kita, memberi kita tadi itu ya. Jadi itu ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kayak gitu ya, terhadap orang-orang yang telah memberi kebaikan kepada kita ya. Jadi mulai dari sekarang kita sudah tahu ya, kalau misalkan ada orang yang datang dari tetangga kita yang datang ke rumah tiba-tiba, kayak itu kan, ini musim lebaran gini biasanya musim banyak orang memberi THR, ada yang kemudian beri parcel, ada yang beri bingkisan, kayak gitu. Maka kemudian
ketika kita nggak bisa memberikan balasan berupa barang, cukuplah kita mengucapkan jazakallahu khairan. Kalau yang memberi tadi itu laki-laki, kalau misalkan perempuan ya jazakillahu khairan, seperti itu. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan kayak itu. Jadi kita serahkan kepada Allah balasan kebaikan orang tersebut seperti itu ya. Dan setiap kebaikan itu oleh Allah pasti sudah dibalas ya 10 kali lipat ya. Kemarin sempat kita bahas terkait dengan hal itu ya. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha ya. Barang siapa yang datang membawa kebaikan maka baginya 10 kebaikan kayak gitu ya. Apalagi di bulan Ramadan ini kayak gitu. Jadi insyaallah tidak akan sia-sia kayak gitu ya orang-orang yang kemudian memberi, dan juga tidak akan sia-sia orang-orang yang membalas dengan doa seperti itu ya, apalagi di bulan Ramadan seperti ini kayak gitu. Jadi kesimpulannya, membalasan kebaikan bolehkah dengan doa? Boleh kayak gitu ya. Tadi sudah kita bahas, jazakallahu khairan itu adalah berupa doa itu. Terus kemudian yang kedua, bersyukur tadi ya, ucapan terima kasih tadi itu. Kemudian yang kedua adalah membalasnya dengan sepadan. Seandainya kita nggak memiliki sesuatu untuk membalasnya, maka cukuplah dengan doa tadi itu ya, jazakallahu khairan atau jazakillahu khairan seperti itu. Atau kemudian mau pakai bahasa Indonesia, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, ya boleh-boleh aja kayak gitu ya. Nah, demikian pembahasan kita hari ini. Ternyata sudah jam 10:31, berarti sudah lewat 1 menit ya teman-teman semua ya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat kayak gitu ya, diamalkan ya. Ini insya Allah mudah ini untuk mengamalkannya ya. Kan hanya berupa ucapan aja kayak gitu, nggak kita membiasakan kayak gitu ya untuk membuat sebuah ucapan syukur terima kasih sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kayak gitu. Dan akhirnya harus kita akhiri, mari kita baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah semata, maka janganlah kita ragu untuk mengambilnya. Dan kalau ada yang salah itu semata-mata kelemahan saya pribadi, mohon dimaafkan. Dan akhirnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.